dipangan kok dituku Gus. Ya masih ora dipangan bakule tetep seneng. Butuhe bakule iku payu ora kok dipangan to. Tapi utek-utek medhit ini kan pikirannya kan. Nara dipangan aja tuku ya sakake bakule ndonga supaya laris. Lah duit 5.000 bagi kita kan ndak penting wis bentek. Ben manfaati bakul-bakul. Karena orang kadang dikasih itu malu loh karena ndak diharga di. Tapi kalau lewat jual beli kan seneng. Ya banyak ulama yang gitu. Boros tapi niatnya menyebar roh. Asal orang soleh itu baik-baik saja. Saya misalnya orang kaya, ada ulama kaya, itu senengannya blonjo, sampai bojone itu marah-marah. Saking parahnya ulama ini, kebetulan keluarga saya, ini anaknya mulai itu anaknya kon golek utangan. Padahal nilai anaknya pertama berangkat dari rumah itu bawa uang, mau ngirimi anaknya di sarang. Itu orang Jawa Timur, kiai alim. Roh bakul kacang ning bis gak mentolo ditukoni. Roh bakul mainan saake wong tuwek wadon ditukoni. Walhasil nduk sarangku duwe entek. Tapi gawa mainan, gawa kacang putu-putu. Saake jare. Sama-sama belanja. Dekne niate nyebar rahmate Allah. Yo saya pernah ngalami itu meskipun di ada skala yang ekstrim itu. Saya sampai sekarang anak saya mulai TK, SD tak sangoni terus. Kadang beli jajan yang dia sama sekali gak doyan. Dulu ibunya yang marah sebelum ora dipangan kok dituku Gus. Ya masih ora dipangan bakule tetap seneng. Butuhe bakule iku payu ora kok dipangan to ora. Tapi utek-utek medhit ngene kan pikirannya kan. Nara dipangan aja tuku ya sakake bakule ndonga supaya laris. Lah duit 5.000 bagi kita kan ndak penting wis bentek. Ben manfaati bakul-bakul. Karena orang kadang dikasih itu malu loh karena ndak diharga di. Tapi kalau lewat jual beli kan seneng. Nah. Ya banyak ulama yang gitu. Boros tapi niatnya menyebar roh. Asal orang soleh itu baik-baik saja. Orang soleh melete. Wah duitku akeh, tenang wae. Cara zahir melete. Ternyata ngenakno sing dikai ben ora perasaan. Nah misalnya wong soleh terus sopan. Duitku pas-pasan tak pangan sesuk wae ora ono. Sing dikai ya sungkan le dul-dul. Maka wong soleh kudu melete ben sing dikai ora sungkan. Bar ngekek duit wong 100.000. Lah iya lanjiran duitmu akeh ora iso tak hitung ning omah. Ijek karungan. Lah kok karungan piye? Duit 1.000 kerja kok karung gak sak. Butuh wae ngenakno sing dikai apa? Ngenakno sing dikai. Asal wong soleh, dekne ngomong gitu itu niatnya juga soleh. Tapi nak wong ra soleh pancen mlete tenan. Bolak-balik wong ra soleh iku masalah. Makanya kancani wong soleh. Mergo wong soleh itu orang yang luar biasa. Kanjeng Nabi ku nak dahar sering ning jaba. Ya biasa. Ketok wong akeh. Karena Nabi gak ada kepentingan beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa alaihi salam yang saking sakralnya, saking priainya malah kebablasan dianggap sebagai anak Tuhan. Maka Nabi ngetokno kemanusiaan ini. Bahkan kalau dahar itu sering di luar. Gue ngetokno nak Nabi itu dahar sebagai umumnya kayak apa orang soleh. Lho kula nate lho berusaha khusyuk iku meneng. Malah ngipi kuwi elek. Mergo aku ora meneng wae wibawa, nak meneng malah buyute wibawa. Akhire wong rawani takok agama. Nak ana ora takok agama terus takok wong liya, takok rugi malah ra karu-karuan. Tapi baru kayak aku sering guyon gejlokan orang berani tanya. Baru kayak berani tanya, ilmu dikembalikan pada ahlinya. Jadi wong soleh ku ngomong terus yo barokah, saenake yo barokah, asal dekne soleh alim, barokah terus. Tapi nak wong ra saleh goblok mbok meneng ben wibawa. Nak ibadah anggap wali terus akeh sing sowan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aneh-aneh wae. Modus yo jenenge wae. Lho iya. Kayak kasus di Probolinggo, andai kan wonge ra jubahan niku ora ono sing percaya. Dia dipercaya karena modus apa? Kesalehan. Umpama ndekne nganggo kathok seprapat terus pahpoh ning pasar, ayo aku bisa gadakan uang, percaya ta ora? Barokah jubahan. Ibu-ibu soleh. Maka sarana kesalehan ini kalau di mata orang enggak soleh, di tangan orang enggak soleh itu bahaya. Makanya kata ulama, kata Imam Haromen, kan arah alim, urip biasa wae. Aja sampai kowe terlalu khusyuk terus nak ngomong dindel, padahal keliru ngomongmu iku. Mergo anti ilmu. Wes bener kok sampean ini bener. Ora alim wis sepeda motor ya sampai dang-dang sampai rokokan itu wis bener. Kowe nek bebo khusyuk malah bahaya.
Dikira ahlul ilmi jebule gloyor napa. Mulane kan pas mlete tak anggap pinter ini. Menutupi apa. Wis pokoke terusno dhewe. Jadi itu ada aturannya. Pokoknya yang penting itu soleh alim. Makanya saya berkali-kali cerita, saya punya sanad sampai Sufyan bin Uyainah itu termasuk gurunya Imam Syafi'i. Ya gurunya Imam Syafi'i itu yang paling masyhur itu Muslim bin Khalid Az-Zanji ketika kecil. Beliau diajari sufi oleh Sufyan bin Uyainah. Kemudian ngaji hadis sama Imam Malik. Cuma di Indonesia yang terkenal beliau hanya muridnya siapa? Imam Malik. Sebenarnya dia ngaji lama itu malah sama Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini yang punya riwayat bahwa Nabi Isa dan Nabi Yahya pernah bertemu. Ketika bertemu di satu kampung, sing Nabi Isa tanya, "Aina sirarun nas?" Lalu rumahnya orang-orang fasik di mana? Sing Nabi Yahya selalu tanya, "Aina khiyarun nas?" Lalu rumahnya orang-orang baik di mana? Ini sama-sama Nabi dan sama-sama muda. Kita tahu Nabi Isa juga wa atainaul hukma napa? Sobia. Nabi Yahya ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainaul hukma sobia. Nabi Yahya juga mulai cilik alim, Nabi Isa juga mulai cilik alim, bayu kalimun nasa fil mahdi wakala. Ini sama-sama orang alim mulai kecil, hanya dua itu, Yahya dan siapa? Isa. Itu sezaman. Saya ulang lagi, sezaman. Sama-sama anaknya orang keren. Yahya bin Zakaria, anaknya Nabi. Isa bin Maryam adalah wali besar. Nasabnya. Akhirnya Nabi Isa yang mulai tanya, "Limada tas'al aina khiyarun nas?" Kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang baik di mana? Kata Nabi Yahya, kumpul orang soleh itu enak, nyaman. Ya kan nyaman kan kumpul orang soleh, tidak ada narkoba, tidak ada kegaduhan, tidak ada berisik. Terus gantian Nabi Yahya tanya, "Lima datas al aina sirarunas?" Lalu kenapa Anda tanya di mana rumahnya orang-orang buruk? Terus kata Nabi Isa, "Anan Nabi, saya ini Nabi, biman zilatit tabib, ibarat dokter, udawil marto. Maka saya mengobati yang sakit." Kalau Anda seorang dokter, nyari sampling penyakit, nyari di endemik daerah penyakit apa daerah sehat? Penyakit. Ya tapi kalau kamu takut ketularan, nyari daerah sehat apa daerah berpenyakit? Itu sama-sama madhab dalam ilmu. Dulu itu ya biasa, perbedaan seperti itu biasa saja. Karena semuanya karena ilmu. Sekarang enggak, kubu sebelah yang ngotot, kubu sebelah ya dalile pokoknya. Mana ada ilmu dalile pokoknya? Pokoknya kunut itu gini, kalau enggak kunut gini. Memangnya Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Kunut dak kunut itu ada sebelum tahun 12 dan tahun 26. Gue eleng-eleng. Nak di vulgar roh cari vulgar. Nah iku ra paham banget tenan. Maka orang-orang alim tahunya ya kunut dan dak kunut itu al-khilaf baina madzhabi Syafi'i wa madzhabi Abi Hanifah. Sekarang tahu-tahu di zaman akhir jadi politik identitas. Kayak misalnya begini, tak contohkan lagi perdebatan. Pakai peci putih. Gus Naji itu putranya Mbah Mun, meyakini pakai peci putih itu sunat sehingga santrinya pakai peci putih. Mbah saya Ki Hamid Pasuruan juga pakai peci putih. Santri sedekiri semuanya pakai peci putih karena putih itu sunat ya sudah pakai peci putih. Tapi kalau Mbah Mun itu santrinya enggak boleh pakai peci putih. Haram kata beliau. Kata beliau, "Jong kajine wong desa-desa nganti adol Tegal, adol sawah. Mbok saingi ketu 5.000." Kata beliau. Nglarakno atine wong dosa apa haram? Dosa, Mbah. Lah yo iku dosa, mulane haram. Sehingga takanya akan santri sarang semua. Enggak ada santrinya bangun pakai peci putih, kecuali yang sudah kaji. Karena pikiran beliau itu menyakiti orang katanya. Karena kajinya adol Tegal disaingi 5.000. Tapi Mbah Mun sebagai orang alim yang membiarkan pondoknya Gus Naji pakai peci putih. Mbah Naji juga membiarkan ketika pondoknya Mbah Mun pakai hitam. Makanya saya keterusan peci hitam. Saya itu sudah kaji, tapi karena saya mulai dulu nggak pernah pakai peci putih terus keterusan sampai sekarang. Tapi suatu saat aku juga nganggukan kan, entah kapan suatu saat. Jadi aku soal Nabi ya keturunan iri, keterusan diharamno terus kebablasan ini. Itu logika ijtihad. Sama misalnya khasnya ulama itu pakai jubah, pakai apa? Ya sudah itu khasnya ulama. Terus kayak misalnya neng parkiran macak ngono. Alasannya anut ulama. Kira-kira menyinggung orang apa ndak kira-kira? Kowe kelakuan cek ra karuan jubah sunah Rasul terus kene parang tritis delok wong macem-macem jubah. Kacau gak? Elek-eleki nasab apa enggak?
Boy orang itu mikir. Jadi karena ada selalu masalah ijtihadiyah. Abdullah bin Mas'ud dulu itu kalau sholat itu nggak pernah pakai baju resmi. Seringnya pakai sarung tok, kadang nggak pakai baju. Ketika ditanya, kamu ashabu Rasulillah, kenapa sholat dengan cara seperti itu? Terus beliau ngendikan, wong ben roh nak standar minimal sholat seperti ini. Kalau saya sholat selalu pakai pakaian sempurna, nanti dikira itu aturan fardu dan umat menjadi berat. Sampai seperti itu ulama menjaga konstitusi bahwa yang penting dalam sholat adalah satrul aurah. Zaman itu sudah sahabat dan tabiin karena Nabi sudah wafat itu sudah pakai pakaian lengkap. Tapi Abdul bin Mas'ud tiap sholat di masjid dia menunjukkan pakaian paling tidak lengkap. Jadi pernah beliau sholat itu hanya pakai sarung, terus diikatkan di lehernya. Ketika ditanya, dulu kita dengan Nabi pernah sholat seperti ini. Akhirnya ulama menjadi tahu, nak ngono sholat paling pokok itu nutupi mabena surah war rukbah. Andai kan tidak ada cerita Abdul bin Mas'ud, mungkin dikira sholat syarat sahnya ya seperti itu. Maksudnya pakai jubah terus, pakai pakaian begitu terus. Barokahnya Abdul bin Mas'ud orang tahu standar minimal. Jadi kalau ulama itu motifnya seperti itu. Rasulullah kira-kira senang qiyamul lail apa enggak? Senang. Tapi beliau qiyamul lail di masjid hari keempat, hari kelima sudah tidak keluar ke masjid. Karena Nabi kalau selalu melakukan nanti dikira itu. Tapi kalau enggak melakukan nanti orang enggak qiyamul lail. Maka Nabi pernah melakukan ya pernah tidak. Ya sudah itu konstitusi dalam tradisi ulama. Jelas ya. Saya sholat di pondok saya sendiri sering jadi makmum. Karena semua kiai sudah jadi imam. Nanti dikira syarat sahnya imam itu kiai. Repot. Makanya saya tunjukkan kiai juga boleh jadi makmum. Andai kan semua kiai jadi makmum, saya nanti jadi imam. Ya semua ulama mulai dulu tradisinya gitu. Karena yang dikatakan fardu kifayah itu kalau sudah ada yang melakukan, yang lain tidak usah. Biar seimbang. Sekarang enggak do geruduk kabeh. Makanya terus kacau. Coba sekarang misalnya gini. Andai kan semua orang melakukan kebenaran kesunatan. Yaitu misalnya semuanya ambisi iktikaf di masjid. Terus tidak ada orang melakukan kebenaran ngerumat yatim, ngerumat jenazah, ngerumat jalan-jalan raya. Kan kacau. Mergo semuanya satu variasi kebenaran iktikaf di masjid. Yatim sedang do mati. Mergo do iktikaf kabeh. Tapi baru kayak ono sing itikaf ning perapatan, nek ono wong tiba iso nulung, nek ono wong kesasar iso tako. Baru kayak wong sing itikaf ning perapatan. Sayange terus bidung-bidung barang ku sayange. Sajane niat itikaf ku sah. Nawaitul iktikaf linusratit thoriq. Niat ingsun itikaf nulungi dalan ben nek ono wong butuh. Coba sekarang, orang yang kecelakaan, pertolongan emergensi orang yang itikaf di jalan apa yang di masjid? Di jalan, barokahnya banyak itu tim SAR gratis. Umpama do niat soleh kabeh bumine pangeran sah mbok itikaf. Mulai sesuk gak apa-apa itikaf ning perapatan. Tapi buktikan kamu tidak berbuat macam atau tulisi relawan orang tersesat. Jadi ajane kebaikan itu ada di mana-mana. Makanya Nabi menyatakan kebaikan orang itikaf jadi katakan Nabi baik. Orang yang jalan-jalan kemudian ada duri disingkirkan juga disifati Nabi orang baik. Orang yang rumah yatim disifati Nabi orang. Bahkan orang yang hubungan intim dengan istrinya sama Nabi ya disifati orang baik. Sampai sahabat tanya, masa urusan gitu dapat pahala ya Rasulullah? Loh iya, andekan itu sama orang lain kan malah dosa. Berhubung sama istrinya maka dapat pahala. Kayak apa Nabi ngitung kebaikan sekian banyaknya. Tahu-tahu di zaman akhir kubunya saja yang baik. Ini apa-apaan? Ini kalau iskal deh. Yo mareni yo tobat yo. Kebaikan adalah sesuatu yang dikatakan Allah baik di kubu kita maupun di kubu sebelah. Mau kubu sebelah ya apa saja. Baik di partai kita maupun di partai sebelah. Maupun di ormas kita maupun ormas sebelah. Karena semua kebaikan otoritasnya di Allah Subhanahu. Ada nabi yang senangane ngurus wong fasik, Nabi Isa. Karena berpikiran nabi itu tabib, ya tabib itu yudawil untuk mengobati yang sah. Ada nabi kayak Nabi Yahya. Karena kalau orang kayak kamu tak suruh ngobati orang fasik, kira-kira katut tak sing fasik tobat. Cara rohin tak cul ngobati wong wayu, kira-kira sing katut sapa? Sing ayu dadi ngaji apa sing ngaji dadi
Ya ukur dhewe, nak ora kuat niru Nabi Yahya, nak kuat niru Nabi Isa. Tapi kowe ora nabi masalah. Ya sudah, yang penting roh ilmunya. Bahwa dulu itu biasa. Nah khilafnya ulama kira-kira seperti itu. Yang peci putih ya silahkan gue iling-ilingan, nak putih itu sunat. Tapi sing ireng, piye-piye kaji desa iku disaingi kedua 5.000 gak terima aja. Yakin deh, Bos. Nah, saya ini mulai kecil di sarang. Tapi mertua saya itu keluarga Pasuruan. Jadi saya lucunya saya kalau ngajar di Pasuruan pakai peci hitam. Sebagian santri separuh pakai peci hitam menghormati saya. Sebagian pakai putih menghormati kiainya. Jadi jadi saya lihat ini ya sepanjang sejarah kalau saya ngajar itu jadi warna-warni itu karena tadi saya kaget kok banyak yang pakai peci hitam. Menghormati jenengan yang putih masih banyak-banyak separuhan. Ya gak ada yang merencanakan, ya alami saja. Antara sampean bener di putih apa hitam? Bebas. Karena tadi ini masalah nopo istihad.